Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua sehat selalu. Baik. Alhamdulillah, Indonesia menang melawan Myanmar. Hmm. Dengan pasukan under 22 aja bisa menang. Ya, tapi gimana ya? Kayaknya permainannya tidak seperti kalau kita lihat tim nasional yang senior yang kemarin-kemarin di kualifikasi Piala Dunia ya, Bro. Ya, memang kalau kelihatan ya dari segi kualitas dan kematangan maupun sinergi itu justru terlihat di babak pertama itu kan boleh dibilang berantakan gitu loh. Hmm. Karena pemain-pemain dari mulai lini belakang, terutama di lini tengah, ini lini tengah yang seharusnya menjadi lini yang paling vital untuk bisa bertransisi dengan cepat, katakanlah ya. Itu sementara tidak bisa berjalan. Hmm. Dan kalau kita lihat di babak pertama, seperti yang saya duga bahwa Myanmar akan mencoba melakukan intensitas serangan yang lebih tinggi. Dan Hmm. itu juga memang dengan mengandalkan kecepatan yang seperti saya pernah singgung, Hmm. itu juga bisa berjalan dengan bagus walaupun mereka selalu kandas di lapisan pertahanan Indonesia. Karena Hmm. di situ justru sinergi yang paling bagus di babak pertama ada di lini belakang. Ketika Hmm. Ferrari, Kadek Arel, dengan Doni Tri Pamungkas itu bisa bermain dengan bagus Hmm. dengan posisi biasa yang dia dilakukan oleh STY, yaitu dengan formasi 3 kali ini 3-5-2 ya, Hmm. 5 di tengah, tujuannya yaitu tadi ya untuk bisa meredam kalau terjadi transisi negatif, kita lebih punya pertahanan yang lebih kuat. Hmm. Artinya sudah mulai dari lini tengah sudah bisa diantisipasi atau diredam. Itu Hmm. tujuannya. Kemudian kalau transisinya positif, itu lebih mudah karena garis garis ini ya, gap antara lapisan ini tengah dengan di depan itu kan tidak terlalu jauh. Hmm. Jadi transisinya akan lebih cepat dari Hmm. kedua sayap kita. Hmm. Nah, cuma memang itu tadi karena anak-anak ini juga masih muda, kemudian kita juga ini ya sempat menyikapi bahwa kadang-kadang di pertandingan pertama ini justru kan belum ketemu ya Hmm. formula atau belum ketemu jalinan komunikasi yang baik, Hmm. chemistry yang baik itu belum dapat. Hmm. Sehingga ya hasilnya seperti ini walaupun sebetulnya dengan gaya permainan seperti ini aja ternyata Myanmar juga tidak kunjung bisa masuk gitu loh. Hmm. Walaupun ada ancaman-ancaman tapi ancaman-ancaman itu juga tidak terlalu ini ya meresahkan menurut saya. Hmm. Gitu, Bro. Jadi ini hasil 1-0 ini merepresentasikan memang kualitas timnya seperti itu ya, Bro ya? Ya, memang gini, ini kan kita tidak bisa mengambil kesimpulan ya bahwa Hmm. dari satu pertandingan kemudian kita meninjau atau katakanlah membuat kesimpulan bahwa kualitasnya hanya seperti ini gitu loh. Hmm. Tapi itu kan kemudian yang terjadi ada perubahan yang cukup radikal Hmm. ketika pemain-pemain yang masuk di babak kedua itu ada Rafael Struijk masuk, kemudian Asnawi Mangkualam masuk, Detan masuk. Ini kan ada perubahan yang sangat mencolok. Hmm. Dan perubahan itu terjadi karena ada pemain-pemain yang berpengalaman dalam hal ini. Yang Hmm. berpengalaman itu ada di Asnawi dengan Hmm. Rafael gitu loh. Hmm. Di samping memang ternyata kualitas fisik dari pemain-pemain, kualitas stamina dari pemain-pemain Myanmar ini tidak mencukupi untuk mereka bermain Spartan selama 90 menit. Ah, ya, ya, ya. Ah, itu. Dan ini kan juga sebelumnya ya, sebelum STY masuk ke Indonesia, Hmm. itu kan persoalan itu adalah persoalan milik kita gitu loh. Hmm. Hmm. Indonesia yang hanya bisa bermain di menit-menit 60 sampai 75 itu udah maksimal sekali ya. Nah, Hmm. ini terjadi di kubunya Myanmar Hmm. ketika mereka tidak bisa memanfaatkan kondisi mereka bermain di Hmm. kandang. Hmm. Kemudian Indonesia juga kan dalam persiapannya di Myanmar sendiri itu juga bukan persiapan yang ideal menurut saya ya. Hmm. Karena ketika mereka berangkat ke tempat area latihannya pun juga begitu buruk ya. Hmm. Artinya lapangan pun juga ya tidak rata dan segala macam dan itu pun juga terjadi di lapangan pertandingan. Hmm. Sehingga passing-passing ya yang seharusnya menjadi senjata utama, passing-passing dari kaki ke kaki Hmm. yang rapat itu tidak kelihatan sepanjang babak pertama gitu loh. Hmm. Nah, ini juga saya agak membingungkan juga ketika di babak pertama ini menyinggung lagi ya ke babak Hmm. pertama ya. Ketika di babak pertama
itu justru banyak pemain-pemain kita banyak melambungkan bola ke depan, gitu loh. Melambungkan bola ke depan dalam saya sendiri bingung apakah memang tidak begitu tidak berfungsinya lapangan tengah sehingga pemain-pemain ini lebih cenderung untuk memanfaatkan bola-bola lambung melewati ini back-backnya Myanmar, walaupun sebetulnya cara-cara seperti itu kadang-kadang berhasil gitu loh. Tapi itu kan bukan gaya permainan Indonesia yang asli gitu. Akhirnya itu pun juga tidak bisa berjalan sesuai dengan ekspektasi. Nah, di babak kedua munculnya Asnawi, Rafael Struijk turun, baru pola permainannya kembali ketika pemain Indonesia bisa menguasai lapangan tengah, pergerakan pemainnya begitu cair, begitu cepat untuk mengisi ruang-ruang. Nah, di situ beberapa kali Indonesia bisa bisa menciptakan peluang lah boleh dibilang. Tapi kenapa kalau misalkan di babak kedua itu memang lebih cair, tapi hasilnya cuma 1 gol? Apakah maksudnya gini, apakah efisiensinya kita kurang, efektivitasnya kita kurang, atau memang pertahanannya Myanmar lebih kuat pada babak kedua gitu, bro? Saya pikir bukan itu juga ya. Memang kalau kita lihat pertahanannya Myanmar sudah tahu mereka ketika mereka juga sudah mulai kehabisan, justru mereka lebih banyak konsentrasi di belakang. Jadi ada penumpukan pemain-pemain di belakang. Myanmar sendiri setelah mengetahui bahwa mereka akan kesulitan kalau bisa bermain terbuka, akhirnya memutuskan untuk melakukan middle block. Mereka bermain lebih cenderung ke belakang dengan cara-cara berusaha melakukan transisi bermain yang lebih cepat apabila ada counter attack. Tapi itu kan akhirnya tidak bisa berjalan juga karena ketika lapisan tengahnya sudah dikuasai Indonesia, tidak ada satupun pemain Myanmar yang bisa bergerak dengan bebas. Tapi itu juga kan membuat konsekuensi bahwa pertahanan dari Myanmar akan lebih rapat. Itu juga sih masalah. Rapatnya permainan Myanmar karena penumpukan tadi. Gitu. Nah, walaupun sudah coba dibongkar dengan cara mulai dari lemparannya Arhan, kemudian dari intensitas tendangan pojok yang juga mulai banyak, tapi ya syukur-syukur masih tercipta 1 gol. Walaupun ada beberapa peluang-peluang yang cukup bagus, tapi dengan kondisi yang seperti itu, kondisi lapangan juga yang tidak bagus, kemudian ini pun juga masih dalam rangka timnas muda kita ini masih mencari bentuk permainan yang lebih baik gitu. Oke, nah berarti ini permainan Indonesia diganggu juga selain oleh permainan lawan, dalam ini juga diganggu oleh si lapangan ya. Lapangannya tidak cocok untuk timnas Indonesia bermain bagus. Betul. Karena kalau gaya permainan dari kaki ke kaki yang mengandalkan umpan-umpan pendek, pergerakan pemain yang mobile, itu memang salah satu yang dibutuhkan adalah lapangan yang bagus ya, supaya alirannya juga tidak tersendat, gitu loh. Dan juga tidak ada katakan pemain-pemain kita ini belakangan lebih sering bermain di lapangan yang bagus ya. Ketika bermain di lapangan yang jelek, butuh lagi yang namanya adaptasi, itu satu. Yang kedua, ada kekhawatiran lapangan yang jelek ini bisa menimbulkan cedera. Itu yang saya khawatirkan juga sebetulnya. Dan kalau kita lihat juga pemain-pemain timnasnya Myanmar, walaupun mereka pemain-pemain yang sudah senior, herannya saya ya, mereka tidak mampu menahan emosi. Mereka bermain penuh dengan intensitas yang mungkin terlalu tinggi, ekspektasi juga menggunung. Akhirnya mereka tidak tenang, bermain agak cenderung kasar. Seharusnya ketika Marcelino itu ditembak kepalanya dengan bola, itu bukan kartu kuning, gitu loh. Kalau di Eropa itu udah pasti kartu merah dah, gitu loh. Cuma ya ini tadi karena wasit juga masih melihat ya masih kasihan gitulah ya. Akhirnya didapat kartu kuning. Nah, sepanjang pertandingan ini kan kalau nggak salah 3 atau 4 kartu kuning itu melayang buat pemain-pemain Myanmar. Ini kan menunjukkan bahwa mereka tidak mampu menjaga emosi, menjaga bagaimana mereka harus bermain sebetulnya dengan cara-cara yang lebih dingin gitu loh. Karena mungkin aliran bola dari timnas kita itu lebih lancar, terutama di babak kedua,
Dan ini juga kan mengundang ancaman-ancaman yang sepertinya mereka agak panik dalam hal ini gitu. Dan yang saya kagumi dari pemain-pemain muda kita adalah mereka memang terhitung masih muda, tapi mereka punya mentalitas yang sangat bagus dalam hal ini. Dan itu pun juga diakui oleh pelatihnya Myanmar bahwa mereka sendiri kaget ya bahwa pemain-pemain yang rata-rata usianya masih di bawah 21 itu punya mentalitas yang cukup bagus dan punya kepercayaan diri. Nah, ini kan imbas dari momentum sepak bola kita yang membaik ya. Jadi cara-cara lama atau gaya-gaya Indonesia yang lama ketika masuk lapangan udah kelihatan nervous duluan, itu tidak kelihatan. Dan saya sih sangat yakin ya bahwa di pertandingan berikutnya pertandingan Indonesia akan lebih baik dan lebih enak ditonton. Yang keduanya juga laga berikutnya itu akan melawan Laos di Solo yang notabene lapangannya lebih bagus, artinya juga Indonesia akan menampilkan permainan khas Indonesia ya. Iya nggak? Ya, kita harap seperti itu. Pasti. Tentu kalau ada satu perbedaan yang sangat mencolok ya, kalau pertandingan kandang dengan laga kandang, itu peran dari para fans sepak bola yang hadir di lapangan. Itu pun juga pernah dikeluhkan ya oleh timnasnya Jepang waktu bertandang ke Indonesia. Ketika mereka ada di ruang ganti pemain, mereka agak nervous mendengar teriakan-teriakan dari lapangan yang sampai masuk ke dalam tempat ganti. Mereka ruang ganti. Itu menimbulkan nervous tersendiri. Mereka agak ngeri ya dalam hal itu. Itu adalah fungsi dan peran dari para fans kita untuk meruntuhkan paling tidak mentalitas pemain lawan. Nah, ini yang terjadi. Wah, ini ya. Indonesia bermain di kandang sendiri, di lapangan yang lebih baik. Indonesia juga sudah mendapatkan hasil positif di pertandingan pertama. Saya nggak bisa ngebayang di pertandingan berikutnya pasti akan lebih bagus. Tapi gini ya, kalau lihat lapangan yang katakanlah buruk gitu ya, kenapa nggak ada seperti inspeksi gitu ya. Seperti misalnya gini, ketika Indonesia mau jadi tuan rumah Piala Dunia kan semua lapangan dicek oleh FIFA, harus diperbaiki gitu ya, ini itu sampai kemudian pemerintah turun tangan memperbaiki lapangan, nggak segalanya tuh dicek gitu. Dan saya ingat beberapa kali itu FIFA datang ke Indonesia untuk ngecek lapangan. Nah, apakah di AFF ini tidak ada proses itu ya, bro? Nah, harusnya kan kalau misalkan ini lapangannya nggak sesuai nih, nggak bisa ditandingkan di sini, harus cari tempat lain. Bisa jadi kan misalkan Laos atau misalnya Myanmar karena nggak punya lapangan yang bagus, ya akhirnya dia harus main di Malaysia misalnya, ya kan? Contoh ya yang memenuhi syaratnya seperti itu, ya kan? Harus dilakukan seperti itu supaya sepak bola Indonesia juga sepak bola Asia Tenggara juga meningkat, jangan sampai seperti ini gitu. Ada komentar, bro? Ya, memang idealnya seperti itu ya. Jadi apapun jenis turnamennya, kalau ingin mendapatkan hasil yang bagus dengan menunjukkan kualitas-kualitas sepak bola yang di regional ASEAN juga membaik, tentu kan yang dibutuhkan adalah prasarana dan sarana yang mumpuni dalam hal ini ya. Nah, seperti yang Bro Eri bilang, di mana peran AFF dalam hal ini? Saya juga kaget gitu loh. Saya juga bingung untuk menjawabnya. Nah, seharusnya memang ini adalah peran dari AFF untuk mulai menata ya. Menata bukan hanya kompetisinya, tapi menata dari kesiapan para calon tuan rumah dalam hal ini. Nah, cuma memang ada beberapa hal yang mengganjal sebetulnya ya, kalau menurut saya sih. Karena gini, kemampuan finansial negara-negara Asia Tenggara ini kan tidak merata dalam hal ini ya. Kita tahu bahwa negara-negara, mungkin kalau negara seperti Indonesia, Thailand, kemudian Malaysia, itu sudah punya standar-standar lapangan yang lebih baik dalam hal ini ya. Itu berkenaan juga dengan kondisi ekonomi negara yang bisa membuat sarana lapangan yang lebih baik. Ini berbeda dengan yang terjadi di Vietnam misalkan ya. Vietnam, kemudian Kamboja, Laos, kemudian Timor Leste, apalagi Timor Leste gitu loh. Nah, ini kan akhirnya yang menjadi pertimbangan juga menurut saya ya, menjadi pertimbangan dari AFF untuk tidak secara ketat
untuk memberikan standar lapangan yang memenuhi syarat dalam hal ini ya. Tapi memang yang menjadi tujuan dari AFF dalam hal ini adalah bagaimana roda kompetisi ini berjalan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam hal ini ya. Keadilan dalam pengertian setiap negara itu punya kesempatan untuk menjadi tuan rumah. Tuan rumah mereka hanya melihat sebagai sebuah advantage ketika yang diperhitungkan adalah aspek tuan rumahnya, aspek adaptasi terhadap lapangan dan adaptasi terhadap suatu negara. Kemudian mereka juga tidak merujuk pada kesiapan di lapangan, hanya melihat bahwa lapangan terlihat dari luar cukup bagus, ya itu sudah mencukupi gitu loh. Cuma memang untuk selanjutnya sih harus ada pembenahan di tingkat AFF ya, apabila menginginkan turnamen ini berjalan dengan baik gitu bro. Ya saya ingat kan tempo hari kalau nggak salah Indonesia lawan Brunei gitu tidak bisa dimainkan di Brunei karena Brunei tidak punya lapangan yang representatif kan, saya ingat itu ya. Nah itu kan juga kejadian tuh waktu itu. Nah mestinya ya AFF juga punyalah kesempatan seperti itu, paling tidak kalau misalnya kayak gini terus nih lapangan tidak diperhatikan, ya wajar lah kalau Indonesia menurunkan tim yang nanti lagi nggak usah yang bagus-bagus yang pemainnya gitu kan, takut cedera kan. Terakhir aja kemarin waktu Piala Dunia, kualifikasi Piala Dunia bermain di Jakarta ya, kemudian lapangannya tidak cukup bagus kan, membuat salah satu pemain kita yang diaspora harus pulang duluan karena cedera gara-gara lapangannya nggak rata kan. Apalagi kalau kemudian lapangannya lebih kacau seperti itu. Oke, kita udah ngomong pindah deh ke ini ya, ke lapangan ke laganya lagi. Ada nggak pemain kita yang bermain bagus atau bermain buruk malah di laga Indonesia melawan Malaysia? Kalau apa ya, bermain sih tidak ada yang menonjol sangat ya, tidak ada yang sangat menonjol, juga tidak ada yang kelihatan buruk sekali gitu loh. Cuma memang standar-standar aja. Tapi memang apresiasi yang berlebih, agak lebih ya katakanlah dalam hal ini, itu ada di Doni Tri Pamungkas. Menurut saya sih seperti itu ya. Doni Tri Pamungkas, kemudian saya juga melihat peran Ferrari. Nah, kemudian yang menjadi game changer ini adalah masuknya Asnawi dengan Rafael Struijk tadi. Masuknya Asnawi dan masuknya Rafael Struijk itu membawa perubahan dalam visi permainan kita. Pemain-pemain kita yang masih muda ini seperti mendapat ini ya, sosok yang bisa memberikan arahan, yang bisa memberikan ketenangan dalam bermain, dan itu terlihat ada pada sosok Asnawi ya. Ketika dia juga mampu memberikan ini ya, sikap-sikap yang lebih tenang terhadap pemain-pemain lain. Jadi saling percaya terhadap pemain itu akan lebih tumbuh ya, seiring dengan munculnya kedua pemain. Munculnya kemudian Rafael Struijk juga hadir, dia juga bisa memberikan dimensi permainan yang berbeda dengan dia bisa memanfaatkan permainan dari sisi kiri, sayap kiri ya. Dia beberapa kali bisa masuk, dan itu juga kan menunjukkan sebuah kematangan sebetulnya. Jadi yang terlihat dari pertandingan ini, kematangan yang paling terlihat ya. Bagaimana seorang Asnawi, Arhan, Rafael Struijk itu dan Ferrari, saya lihat itu bisa memberikan perbedaan-perbedaan yang mencolok dengan pemain-pemain lainnya, hanya karena mereka lebih punya mentalitas, lebih punya kematangan, berhubung mereka biasa tampil di timnas senior. Jadi itu yang membedakan sih sebetulnya. Jadi kalau secara kualitas permainan ini mungkin ya masih sama-sama saja, tapi kematangan inilah yang membedakan penampilan mereka gitu bro. Oke, jadi 1-0 ini sudah harus cukup puas dengan kondisi apapun yang terjadi di lapangan ya. Tapi Betul. bagaimana dengan laga-laga lain selain Indonesia melawan Myanmar, bro? Ya kan di laga-laga lain ya seperti Vietnam sudah juga bisa tampil bagus dengan bisa mendapatkan hasil 3.3. Kemudian diikuti oleh Indonesia dan diikuti oleh tim-tim lain yang sudah bertanding. Tapi memang
yang lebih seru sih sebetulnya saya melihat di grup A gitu loh. Hmm, hmm, Ketika Thailand bisa menggulung Brunei Timor Leste 10-0, hmm, itu kan sepertinya memberikan sinyal ya bahwa Thailand ingin kembali memproklamirkan diri sebagai barometer sepak bola ASEAN dalam hal ini hmm, ya. hmm, hmm, Nah, ini kan juga sebuah tantangan yang harus dihadapi oleh timnas Indonesia kalau Indonesia bisa berhadapan dengan Thailand nanti. hmm, Nah, sementara Malaysia kan kita juga pernah melihat bahwa perkembangan sepak bola Malaysia ini kok kecenderungannya malah turun. hmm, Walaupun mereka tampil dengan 9 pemain naturalisasi dan diaspora, hmm, tapi toh tidak bisa memberikan hasil apapun gitu loh. hmm, Dengan mereka ditahan seri oleh Kamboja. hmm, Walaupun sebetulnya mereka ini ya punya semangat dan punya optimisme yang begitu tinggi untuk bisa menggulung Kamboja. hmm, Tapi ternyata Kamboja bisa bermain bagus, hmm, malah unggul duluan 2-1 walaupun akhirnya bisa disamakan kedudukan menjadi 2 sama. Dan hmm, ini juga kan sebagai indikasi bahwa pertama ya Kamboja dengan tampilnya 6 pemain dari naturalisasi itu membawa dampak terhadap kualitas permainan mereka. Sementara Malaysia yaitu tadi ada kemunduran hmm. dalam kualitas permainan dari timnas Malaysia. Sebetulnya kemunduran ini yang paling terlihat adalah kemunduran dari segi mentalitas, bro. Hmm. Wah, sedih juga ya lihat tetangga kita ini yang biasanya, wah, keluar-keluarnya banyak juga sih dulu ya melecehkan Indonesia karena mungkin juga mentalitasnya drop karena ranking FIFA-nya udah disusul Indonesia terus sekarang jauh lagi. Gini, itulah ya penyebab ya kenapa eh, sepak bola Malaysia juga tidak kunjung membaik Hmm, karena orientasi mereka hanya pada ranking FIFA dan hmm, orientasi adalah menyalip Indonesia. hmm, Sebetulnya ranking FIFA itu tidak punya banyak arti kok sebetulnya. hmm, hmm, Seperti contoh yang paling kelihatan kan Indonesia. hmm, Bagaimana ranking FIFA yang begitu rendah, tapi tiba-tiba bisa punya kualitas yang demikian baik. hmm, Artinya semua pun juga akhirnya mengakui bahwa ranking FIFA Indonesia itu bukan ranking FIFA Indonesia yang sebenarnya, gitu hmm, loh. Karena ranking FIFA ini mengutip dari komentar dari salah satu netizen yang masuk ke kolom komentar ini, hmm. ranking FIFA Indonesia ini menipu sebetulnya, gitu. Itu saya akui betul. Jadi banyak timnas terutama di kualifikasi Piala Dunia gitu yang kena prank dengan angka ranking Betul, FIFA Indonesia. Kelihatannya betul. 130, kenyataannya entah berapa gitu. Iya, betul, betul. Oke, nah Indonesia lawan Laos kira-kira seperti apa, Bro? Apa kita bahas nanti atau kita bahas Nanti sekarang? aja lah. Oke. Ya, Oke, Sobat Bola, itulah obrolan kita ya mengenai Indonesia melawan Myanmar dan kalau menurut Sobat sendiri ini angka 1-0 ini memuaskan atau tidak atau ya begitulah keadaannya gitu ya. Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita lanjut di obrolan lain. Sampai jumpa, bye. thank you, bro.